Halo, selamat pagi kepada anak-anak kami. Salam jumpa dan salam sehat kepada kita semua. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali kita berjumpa yaitu mengenai topik kita penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, kita mempelajari ini, apa yang menjadi tujuannya? Anak-anak kami diharapkan mampu yang pertama menjelaskan jenis-jenis penyakit pada sistem reproduksi. Yang kedua, menjelaskan cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Yang ketiga, melakukan upaya pencegahan penyakit menular pada sistem reproduksi. Nah, anak-anak kami, coba perhatikan video berikut ini. Das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht. Nah, anak-anak kami, apa yang kalian lihat dari video itu tentu merupakan orang-orang yang menderita sakit. Nah, orang-orang yang menderita sakit ini merupakan korban dari penyakit sistem reproduksi pada manusia. Apa saja penyakit pada sistem reproduksi manusia itu? Yang pertama ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. HIV ini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tahap akhir dari infeksi ini disebutlah dengan penyakit AIDS. Bagaimana HIV ini bisa menular dari salah satu orang ke orang yang lain? Nah, tentu ini dapat ditularkan jika cairan dari penderita positif HIV masuk ke tubuh orang lain. Bagaimana caranya bisa masuk? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, melalui kontak hubungan badan atau hubungan seksual. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Pada saat kapan ini bisa terjadi? Pada saat membuat tato, penggunaan narkoba melalui suntik, sulam alis, dan sulam bibir. Bisa juga melalui transfusi darah dan cangkok organ. Bisa juga melalui lewat kehamilan, persalinan, atau pada saat ibu menyusui pada anaknya. Apa yang menjadi gejala awal dari HIV ini, gejala pada penderitanya? Di sini ada 3. Yang pertama yaitu gejala infeksi HIV akut. Apa saja tanda-tandanya? Yaitu ada sakit kepala, kelelahan, sakit otot, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam merah yang tidak gatal pada tubuh, demam. Gejala-gejala yang ini tadi dapat terjadi dalam waktu 2 hingga sampai 6 minggu setelah mereka terserang virus HIV. Tetapi jangan takut, gejala ini misalnya sakit kepala, kelelahan, sakit otot, ruam atau demam, ini juga bisa ditimbulkan oleh virus yang lain, jadi bukan HIV. Gejala yang kedua yaitu gejala latensi klinis. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Baru virus sudah menyebar dan merusak kekebalan tubuh. Penderita bisa menularkan atau menginfeksi ke orang lain, dan ini berlangsung sampai 10 tahun lebih.
Yang ketiga yaitu gejala AIDS atau tahap lanjut dari infeksi HIV. Nah, ini terjadi ketika jumlah sel TCD4 atau sel darah putih kita di bawah 200. Dan pada saat ini sistem kekebalan tubuh kita sudah rusak parah. Normalnya jumlah sel itu 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. Jadi sudah sangat jauh dari normalnya. Apa saja tanda-tandanya? Daya tahan tubuh melemah sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, lelah setiap saat dan sulit bernapas. Baru diare dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Adanya bintik ungu yang tidak hilang. Baru nafsu makan sudah berkurang sehingga berat badan tentu akan semakin berkurang. Yang kedua, penyakit gonore. Apa itu penyakit gonore? Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan dapat menular dari orang ke orang yang lain. Maka di sini gejalanya pada laki-laki ada beberapa poin. Ada keluar nanah pada ujung penis, nyeri saat buang air kecil, bengkak dan nyeri pada salah satu testis, ujung penis merah dan bengkak. Baru apa saja yang gejalanya untuk yang perempuan? Yang perempuan di sini juga ada beberapa gejalanya, yaitu nyeri saat buang air kecil dan juga saat berhubungan intim. Bertambahnya frekuensi buang air kecil dari yang normal, sakit perut dan panggul, keputihan, keluar darah dari vagina setelah melakukan hubungan seksual. Baru bisa juga keluar darah dari vagina ketika tidak sedang menstruasi. Baru menstruasi yang lebih banyak atau lebih lama dari yang biasanya. Anak-anak Bapak, apa yang menjadi akibat dari penderita penyakit gonorea ini? Yaitu dapat menyebabkan penyakit komplikasi, yaitu sampai ke testis dan saluran sel telur, infeksi pada persendian. Baru pada bayi yang baru lahir bisa menderita kebutaan. Nah, ini gambar merupakan bakteri Neisseria gonorrhoeae dan juga penderita yang matanya sudah buta. Jadi kita lihat ini merah ya. Yang ketiga, sifilis atau raja singa. Penyebabnya ini adalah bakteri Treponema pallidum yang dapat merusak organ tubuh. Nah, ini gambar Treponema pallidum. Bisa perhatikan apa yang menjadi gejalanya pada penderitanya ini, yaitu ada dibagi beberapa tahap perkembangan penyakitnya. Ada sifilis primer. Ini ditandai luka pada bagian tempat bakteri masuk. Tentu ini pada bagian organ reproduksinya ya. Baru sifilis sekunder. Ini sudah muncul ruam pada bagian tubuh, bisa pada bagian tangan, punggung, baru muka, bibir, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu sifilis laten. Ini bakterinya sudah mulai mengenai banyak organ tubuh dan tidak menimbulkan gejala dalam 12 bulan pertama. Yang keempat yaitu sifilis tersier. Di sini sudah menginfeksi pembuluh darah sehingga akibatnya apa? Kebutaan, kerusakan organ tubuh, jantung, otak, saraf, tulang, hati, tuli, bahkan yang terakhir adalah bisa kematian. Ini gambar ruam yang sudah terdapat pada bagian tubuh. Yang keempat yaitu herpes simplex genitalis
atau disebut dengan herpes kelamin genital. Nah, penyebabnya apa? Bisa dipicu oleh infeksi virus herpes simplex atau HSV. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Akibatnya akan muncul bintik-bintik seperti ini pada bagian tubuh. Apa yang menjadi gejalanya sesudah kena penyakit ini, yaitu menyerang kulit daerah genitalia luar, pada anus, dan juga bisa pada vagina, ya. Baru berupa gatal-gatal atau pedih, kemerahan pada kulit daerah kelamin, dan timbul lepuh kecil-kecil, sehingga lepuh kecil-kecil ini bisa pecah yang tadi kita lihat, sehingga menimbulkan luka pada bekas lepuh kecil-kecil yang sudah pecah tadi. Yang kelima yaitu keputihan. Tentu ini terjadi pada wanita, ya. Penyebabnya dipicu oleh jamur Candida albicans. Kira-kira seperti ini bentuk jamurnya. Ciri-cirinya seperti apa? Terdapat cairan berwarna putih, kekuningan atau putih keabu-abuan pada vagina, baru cairan encer dan kental. Cairan keputihan keluar lebih banyak dari yang biasanya. Berbau tidak sedap, gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil. Baru yang terakhir anak-anak Bapak, yaitu mengenai epididymitis. Apa itu? Disebabkan oleh bakteri, misalnya bakteri Chlamydia dan gonorea. Bisa juga diakibatkan oleh virus, sehingga terjadi peradangan pada bagian epididymis. Apa gejalanya? Gejalanya biasanya disertai dengan rasa nyeri pada saat buang air kecil, pembengkakan pada salah satu testis, warnanya bisa menjadi merah dan juga panas. Nah, pada gambar ini terlihat jelas perbedaan testis yang normal atau epididymis yang sudah terinfeksi. Inilah beberapa penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi yang perlu kita ketahui dan harus kita jelaskan. Tetapi ada salah satu yang harus kita ketahui, yaitu apa yang menjadi upaya untuk mencegah penyakit ini supaya kita tidak terinfeksi penyakit atau terinfeksi oleh bakteri atau virusnya. Maka yang pertama itu adalah kita vaksinasi untuk menambah kekebalan tubuh kita supaya tidak tambah terserang oleh virus atau bakterinya. Baru menghindari pemakaian jarum suntik secara bersama-sama atau secara bergantian. Contohnya tadi pada saat pemakaian narkoba jarum suntik, sulam anis, sulam gigil, dan juga pada saat pembuatan tato. Yang ketiga, tidak menjalankan relasi seksual di luar nikah atau sudah menghindari seks bebas. Yang keempat, tidak berganti-ganti pasangan. Terhadap pasangan di sini, ya. Yang kelima, tidak menjalankan hubungan seksual dengan sesama macam, maksudnya dengan sesama jenis. Baru memeriksakan diri terhadap dokter atau terhadap laboratorium kesehatan. Menjaga kebersihan area reproduksi. Baru memakai alat pelindung diri dikala berprofesi sebagai tenaga kesehatan jika merawat orang penderita penyakit infeksi virus atau bakteri tersebut. Baru memperkaya pengetahuan atau edukasi mengenai penyakit menular seksual. Ini lebih bagusnya bisa diedukasi mulai dari anak usia dini. Hindari mencari kepuasan seksual di daerah prostitusi. Nah, inilah beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit pada sistem reproduksi. Inilah tujuan kita
yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari yang namanya penyakit pada sistem reproduksi. Anak-anak Bapak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan, tetap belajar dengan baik, dan sampai jumpa di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.